Baik, hari ini sekali lagi kita akan lanjutkan materinya. Saya coba share screen dulu ke sini. Baik, mudah-mudahan bisa dilihat ya. Nah, ini dia. Saya turunkan sedikit. Oke. 2, 1. Nah, kita akan mencoba membuat program yang masih menggunakan sensor ultrasonic HCSR04 yang versi apa ya? Versi KW ini ya. Ya, versi murahnya lah istilahnya. Dan akan kita coba program dengan menggunakan mode scanning ya, atau bahasa Indonesia mode pindai lah gitu ya. Nah, dulu waktu mata kuliah yang sama di semester yang lalu ya, ini juga sudah dipraktekkan tapi dengan robot yang berbeda. Kan kita coba dengan robot yang sudah kita rakit dan yang ini ya. Ini. Kalau di semester yang lalu itu kan robot yang beroda 4. Saya tidak tahu apakah sempat saya ngerakit lagi robot yang beroda 4-nya untuk kemudian kita program lagi. Tapi intinya saya sudah coba belikan itunya robot beroda 4 yang baru, karena di yang semester yang lalu itu kan istilah saya stok lama. Artinya itu koleksi dari lomba kami yang sudah pernah diikuti di SIMIK, maksudnya oleh STIMIK Banjarbaru di kampus-kampus di luar sana. Terakhir itu di Lombok yang kami ikuti. Tapi setelah itu kan saya absen berapa kali lomba robot itu. Baik, kita lihat. Kita sudah masuk ke bulan Rabiul Akhir nih ya, tahun 1442 Hijriah. Baik, yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Ini sekedar mengulang dan mengingatkan saja materi-materi yang kita sudah bahas sama-sama, dari jenis robot, kemudian komponen pembentuknya, sensor dan aktuatornya, pengendali dan lain-lain di sini. Ini yang B, sekali lagi saya belum sempat membuatkan materi secara khusus. Kemudian kita sudah sampai materi ke-8 ini, walaupun pertemuannya sudah ke-11 nih ya. Kita masih berkutat di situ karena memang bahasannya cukup banyak di situ. Dan programnya sudah mulai rumit dengan berapa ya ini ya, sensor ultrasonic, kemudian motor servo dan driver motor. Nah itu, dan Arduino-nya sendiri ya. Jadi sudah cukup rumit dengan 4 atau 5 komponen itu. Nah, sebelumnya kita sudah belajar ini, sensor ultrasonic Devantech yang original ya, SRF 05. Mungkin sudah ada yang versi SRF 08 yang terbaru atau lebih baru dari itu. Tapi yang saya punya baru sampai yang versi itu. Kemudian kita juga sudah belajar ini bisa mengukur dari jarak 2 sampai 450. Tapi pada saat saya ukur itu dia bisa lebih dari itu ya. Cuman ya memang itu spesifikasi yang oleh pabriknya disampaikan atau ditulis bahwa dia bisa mengukur jarak antara 2 sampai 450. Mungkin dengan itu sensornya bisa akurasinya lebih baik gitu ya. Kalau di luar dari itu akurasinya sudah tidak terlalu bagus lagi. Baik, ini juga yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya kaitannya dengan motor servo. Saya kira saya tidak perlu mengulang lagi, nanti bisa dilihat rekaman videonya untuk materi ini, materi servonya. Kemudian yang kita gunakan adalah servo ini sementara ini. Jadi servo yang besar saya lupa apakah masih ada saya punya, tapi karena ini robotnya juga kecil, kalau menggunakan servo yang besar itu juga mubazir karena powernya juga yang diperlukan nanti besar. Bisa jadi dengan menggunakan servo besar, kalau kita mencoba dengan menggunakan Arduino tanpa eksternal power itu bisa jadi tidak akan jalan ya. Tapi karena kita hanya perlu servo yang kecil, ini tidak perlu menggunakan power yang besar. Dalam artian jika kita mengujinya atau memprogramnya dengan menggunakan Arduino, maka power yang ada di Arduino atau power bawaannya dari USB port itu sudah cukup. Oh ya, tadi saya lupa menyapa siapa saja yang ada di Zoom meeting hari ini ya. Coba kita sapa dulu ya sebentar ya.
Yang pertama ada Hasanuddin Wahid, kemudian Wahyu Setiawan, Helgi, kemudian ada Eva Erianto, kemudian Muhammad Saufi, Maulana, Ayub Anwar, Edo Dwi, kemudian Primuzar, Ahmad Ramadan, Surya ini yang setia di mata kuliah ini, kemudian Khairun Nisa, Muhammad Hasbi Nur Fauzi, mohon maaf ya saya tidak menggunakan kacamata ini. Jadi kalau tulisannya terlalu kecil. Anissa, Teddy Perdana, Muhammad Fahri, kemudian Reza Mahendra. Nah, ini Martinus juga ini yang nama-nama yang tidak asing di saya nih. Martinus. Kemudian Asna, Novia, kemudian Setiawan, Nafisah, Haris, Siska Minati, Rosi Panani, tidak ada fotonya. Kemudian Nurjana, Muhammad Faizal. Walaupun ada fotonya juga saya tidak bisa melihat dengan jelas yang mana orangnya. Kemudian Siti Pajaria, Ahmad Hambali, Tina Puspita, Ahmad Mukhlis, Tanuwijaya, Muhammad Bagus Rizviani ya, Ahmad Irawan, Agung Bimantoro, kemudian Hendra Irawan, Setiadi, Muhammad Ramadhani, Awang Hermawan, Hafiza, Destiana, kemudian Adelia Azizah, Yuniar, Anatia. Baik, itu yang hadir sementara ini. Seharusnya ada 80-an orang nih. Mungkin baru separuh yang muncul di pagi hari ini ya. Kita sambil tunggu saja rekan-rekan yang lain. Kalaupun nanti ketinggalan, bisa disampaikan juga ke kawan-kawan yang mengambil mata kuliah ini, bisa nanti dicari atau diunduh dari LMS ya atau e-learning. Kemudian kalau catatan atau rekaman videonya itu bisa dilihat nanti di YouTube channel yang sudah ada itu ya. Kemudian ya programnya juga nanti saya coba unggah ke Google Drive. Baik, kita lihat. Mungkin ini terlihat saya terlalu ngezoom ya, karena memang saya pakai kameranya robot ini. Jadi kadang saya pakai kamera yang di laptop itu agak ke belakang dia. Tapi kalau saya menggunakan kamera ini mungkin agak ngezoom dia. Baik, kemudian bagaimana memprogramnya juga sudah kita lanjutkan ya materi ya. Untuk memprogram motor servo itu sudah disampaikan atau sudah dicontohkan di pertemuan sebelumnya. Kemudian kalau itu digabung juga dengan robot beroda programnya, baik itu servo dan juga sentral transoniknya juga sudah dipraktekkan atau didemokan. Tapi sekali lagi kami dari menyebar itu mohon maaf untuk ketidakmampuan memberikan praktikum secara langsung karena memang situasinya yang tidak memungkinkan atau belum memungkinkan untuk saat ini. Tapi kalau misalkan memang ada yang berminat silakan beli sendiri, kemudian nanti dicoba dipraktekkan. Nah, kalau yang ada yang tidak paham nanti bisa ditanyakan lewat email ataupun lewat pertemuan-pertemuan kita di Zoom meeting ini ya. Nah, mungkin pertanyaannya apa lagi nih yang diinginkan ya. Jadi karena memang kadang-kadang ide kita itu banyak ya untuk memprogram robot itu. Kemudian kalau kita menginginkan hal-hal lainnya itu kadang-kadang kalau misalkan itu tidak sesuai dengan yang disyaratkan. Kalau untuk lomba ya, itu biasanya juga kita misalkan si lombanya menyaratkan apa gitu. Kemudian kalau misalkan apa yang disyaratkan itu tidak sesuai, itu kadang-kadang kita juga pusing juga ya. Karena memang memprogram dengan yang sesuai dengan apa yang disyaratkan itu juga tidak mudah. Kadang-kadang hal-hal sederhana saja itu bisa membuat program itu tidak jalan gitu. Atau misalkan sudah berhasil diunggah atau sudah berhasil diupload ke robotnya, ke Arduino-nya, itu pada saat dicoba juga tidak sesuai ya. Kadang-kadang algoritmanya juga sudah betul sekali, alur program sudah betul, ternyata pada saat dicoba tidak sesuai. Jadi intinya apa yang diinginkan itu kadang-kadang kita harus trial and error gitu. Jadi apa yang diinginkan kita coba buat algoritmanya, kemudian kita coba programkan, kemudian kita tes lagi robotnya apakah sudah berjalan sesuai dengan yang disyaratkan atau diinginkan tadi, baru kita nanti lakukan perbaikan program. Nah, termasuk pada saat saya menyampaikan materi juga, itu saya tidak sekali dua kali atau sekali program terus jadi, tidak. Berkali-kali kadang-kadang bisa jadi bisa puluhan kali baru programnya itu sesuai. Nah,
termasuk yang hari ini pun nanti akan kita lihat ya, apakah sudah sesuai belum. Di pertemuan-pertemuan di semester yang lalu juga itu kalau saya menyampaikan program itu tidak bisa sekali saya menginikan ya, apa namanya, memprogramnya. Yang saya sampaikan di pertemuan atau di Zoom meeting-nya itu kadang-kadang sudah melalui berkali-kali trial and error gitu. Jadi jangan berpikir karena memang bidang yang saya geluti selama ini adalah di robotika terus sekali memprogram itu jalan, tidak ya. Jadi kalau nanti maksud saya untuk menyemangati kalau kawan-kawan yang mengambil penelitian kaitannya dengan peralatan atau misalkan lebih spesifik ke robotikanya, maka memprogram robot itu tidak apa ya, kadang-kadang tidak sesuai yang kita harapkan. Itu sekali jadi sekali, enggak. Kadang-kadang harus berkali-kali. Itu aja mungkin. Jadi jangan patah semangat gitu. Kemudian apa aturan baru yang diinginkan? Ini tergantung dari kitanya ya. Apakah nanti membuat aturan yang sederhana, apakah kemudian nanti yang lebih rumit atau yang sangat rumit, apakah sudah menggunakan metode tertentu, fuzzy misalkan atau neural network atau yang lain ya, atau rules biasa. Nah, sementara kita masih menggunakan rules biasa dengan robot beroda yang kita punya tadi, yang saya punya ini, kemudian sensornya juga masih seri yang klasik ini, ya bukan klasik, seri yang KW ini, kemudian motor servonya yang tadi ya. Nah, beberapa waktu belakangan saya mulai merasakan tidak tidak bagusnya di sensor yang KW ini karena sensitivitas dari dia mendeteksi kemudian respon ke Arduino-nya itu lebih lambat daripada si yang original. Saya sudah dua atau tiga kali pertemuan ini memprogram robot dengan menggunakan sensor itu, rasanya sudah rasanya tidak sebagus pada saat saya menggunakan atau kita menggunakan sensor yang SRF05 yang original gitu. Tapi ya tetap saya paksa karena memang untuk menunjukkan bahwa sensor yang KW pun itu bisa sebenarnya. Tapi memang perlu usaha yang lebih gigih ya istilahnya, dalam artian saya sudah coba itu, ternyata aku tidak sebagus itu ya. Tapi memang kalau dibandingkan dengan harganya ya wajar gitu ya, dengan harga mungkin 1/10 kalinya, responnya juga tidak secepat atau sebagus dari sensor yang original gitu. Baik, mari kita lihat aturan yang diinginkan di kali ini ya. Apa yang diinginkan coba kita lihat sama-sama. Yang pertama, sebenarnya rules ini sama seperti algoritma yang diinginkan ya, tapi kita sebut sementara ini adalah rule atau aturannya. Yang pertama, dia diminta untuk memposisikan sensornya itu ke arah depan gitu ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kan sudah ini kita di point setupnya kita setting dia di posisi tengah ya. Posisi tengahnya itu adalah menghadap ke depan. Kalau di program itu kita setting dia sebagai servo yang pada posisinya 90 derajat. Nah, kemudian yang diinginkan lagi adalah ini, dia baca jarak. Sama seperti sebelumnya ya. Nah, dan kemudian kalau jaraknya itu kurang dari 25, maka dia akan berhenti selama setengah detik atau 500 milisecond, kemudian mundur lagi dalam setengah detik itu, kemudian berhenti. Jadi setelah dia nanti ketemu obstacle atau ketemu tembok atau ketemu objek yang jaraknya kurang atau sama dengan 25 cm, dia akan berhenti dulu, intinya seperti itu ya. Mundur untuk menghindari tabrakan. Nah, itu sudah di pertemuan sebelumnya ya. Nah, kemudian berikutnya dia diminta untuk memposisikan sensornya itu ke arah kanan. Jadi istilah sederhananya dia nengok dulu ke kanan. Karena robotnya kan tidak bisa menengok secara kalau badan yang dibelokkan itu kan terlalu mubazir. Jadi kita cukup memposisikan sensornya aja ke arah kanan. Jadi sensornya aja suruh tengok gitu. Tengok ke arah kanan, kemudian setelah di posisi ke arah kanan itu kita minta dia untuk membaca jaraknya. Jaraknya berapa? Ini mungkin ada maksudnya, mungkin ada yang ingat gitu ya. Jadi kalau misalkan kita masuk ke sebuah labirin ya, mungkin tahu labirin ya, lorong-lorong seperti itu. Maka kalau misalkan kita mentok, di depan kita ada tembok, maka kita akan mengecek otak kita apakah ada jalan ke arah kanan atau ke arah kiri gitu. Kalau misalkan arahnya
berbentuk T gitu. Jadi kalau misalkan kanan ada, kiri ada, maka kita harus memutuskan ke arah kanan atau ke arah kiri. Nah, robot pun bisa juga diprogram seperti itu ya. Tapi kalau misalkan dia ada 2 jalan, maka dia harus memutuskan jalan mana yang harus dilewati gitu. Nah, ini juga sama. Jadi karena ini nanti ada 2 arah, kanan dan kiri, misalkan ya kalau ada objek yang di depannya, kemudian dia akan nengok ke arah kanan, kemudian diukur dulu jaraknya. Kemudian kita simpan dengan nama variabel jarak kanan, dan sementara itu diam dulu selama 2 detik ya. Jadi sebenarnya diamnya ini tidak harus 2 detik, mau 10 detik juga boleh. Tapi kalau terlalu lama nanti kan robotnya seolah-olah jadi lambat jadinya. Kalau terlalu cepat juga nanti saya katakan tadi respon si sensornya tidak sebagus yang sensor yang original. Jadi kalau misalkan kita terlalu cepat mengarahkan sensornya ke arah kiri dan ke arah kanan, itu tidak bisa cepat juga kita baca. Jadi kita perlu mendiamkannya dulu selama beberapa detik gitu ya, 1 detik lah paling tidak. Tapi di sini saya setting dia biar berhenti dulu di jarak di dalam waktu 2 detik. Kemudian setelah dia tadi menengok ke kanan, kembalikan dulu dia ke posisi tengah gitu. Ya, walaupun kita tidak akan membaca menyimpan dulu variabel distance atau jaraknya, tapi kita kembalikan saja posisinya selama 1 detik dulu di tengah. Itu biar tidak langsung nyosor ke arah kiri nanti, karena habis ini kita akan posisikan dia ke sensornya ke arah kiri. Jadi kalau kemarin kan pada saat kita coba itu dari 0 derajat ke 90, 90 ke 180, kemudian 180 kita kembalikan dulu ke 90 ke arah depan gitu. Sama juga seperti ini untuk tidak terlalu nyosor itunya sensornya. Jadi kita posisikan dulu ke arah tengah. Nah, baru kita posisikan lagi ke arah kiri selama kurang lebih 1 detik ya. Baru kita ukur lagi jaraknya dan kita simpan di jarak kiri. Tadi sudah kita punyai jarak kanan dan sekarang jarak kiri ya. Kenapa tidak menggunakan distance-nya saja? Karena apa? Karena kita akan mencoba membandingkan antara hasil menengok ke kanan jaraknya dengan hasil menengok ke kiri jaraknya ya. Jadi jarak kanan jarak kiri itu akan kita bandingkan. Kemudian nanti baru diputuskan apakah harus berbelok ke kanan, apakah harus berbelok ke kiri. Nah, itu dia. Jadi tujuannya karena di hasil menjalankan program atau prosedur baca jarak gitu ya. Nah, di situ kan outputnya satu saja, distance itu. Jadi tidak ada distance kiri atau jarak kiri dan jarak kanan. Karena itu kita harus memasukkannya ke dalam variabel. Jadi nanti kita lihat ada variabel yang kita buat 2 untuk menyimpan hasil pembacaan di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Sama seperti tadi kita suruh diam dulu selama 2 detik biar tidak terlalu cepat dia nanti membaca atau perubahannya. Kemudian baru kita kembalikan lagi posisi sensornya ke arah depan. Nah, setelah dia kembali ke arah depan, baru kita bandingkan jarak sebelah kanan dan sebelah kirinya. Nah, kemudian jika jaraknya lebih kecil si kanan tadi dari yang kiri ya, maka kita memintanya kalau kanan lebih kecil dari kiri, coba dibayangkan. Kanan itu lebih kecil dari kiri. Berarti kan kirinya kan lebih besar dan artinya lorong yang sebelah kiri itu lebih jauh, tidak ada obstacle. Walaupun ada obstacle tapi lebih jauh. Nah, karena seperti itu kita akan berhenti dulu ya sebelum kita putuskan apakah harus berbelok kanan belok kiri. Jadi kita lihat. Oh ya, bentar. Nah, kalau misalkan tadi jaraknya si kiri lebih besar dari kanan atau si kanan lebih kecil dari sebelah kiri, maka kita minta dia berbelok ke arah kiri ya. Karena kiri lebih lowong daripada sebelah kanan tadi. Gitu. Setelah dia belok itu kita suruh berhenti dulu, jangan belok terus ya, nanti dia akan muter jadinya. Jadi sekali lagi, kadang hal sepele seperti tadi ya, setelah belok kalau tidak kita stop maka dia akan terus belok gitu selama 1 detik, belok lagi berlanjut. Jadi nanti kalau dibiarkan itu akan berputar dengan arah putaran ke berlawanan jarum jam atau belok kiri ya. Nah, berikutnya aturan yang diinginkan kalau jarak si kanan lebih besar dari si kiri atau jarak dari sebelah kiri, maka kita minta dia belok ke kanan. Dan setelah belok ke kanan itu berhenti.
Nah, kurang lebih mungkin kalau untuk belok ke kanan itu kita minta dia bergeraknya selama 1 detik. Nah, kalau yang lebih presisi memang kita harus mengukur mengukur berapa banyak putaran motornya ya, untuk dia bisa belok ke kanan atau ke kiri gitu. Tapi karena kita tidak punya encodernya, jadi kita tidak bisa dulu sementara. Jadi kita kira-kira saja bahwa dengan menggerakkan robot itu ke arah kanan selama 1 detik itu sudah berbelok kurang lebih 90 derajat gitu ya, kurang lebih. Kita tidak bisa memastikan, mungkin bisa kurang, bisa lebih sedikit gitu. Kemudian ada kemungkinan lagi kan dia pada saat mengukur jarak kanan jarak kiri tadi itu sama, artinya dia terpojok di dalam suatu lorong yang membuat robot itu berada pada posisi kanan dan kirinya sama. Nah, kalau demikian maka kita suruh berhenti saja. Kemudian diam saja selama setengah detik. Nah, itu artinya robot itu akan tetap di situ, tidak akan bergerak. Kalau dia sudah terpojok ya. Ini untuk mengantisipasi juga kalau misalkan kita suruh terus dia bergerak atau program terus bergerak, bisa jadi nanti dia akan nabrak kanan kiri sana sini, tidak karuan nanti. Jadi akan lebih baik kita suruh diam saja dulu di situ. Kemudian jika ini sama seperti yang sebelumnya ya, jika jaraknya itu lebih besar dari 25 tadi ya, dan kurang dari 50 cm, maka dia akan diminta untuk bergerak maju dengan putaran RPM sebesar 100 RPM. Nah, kalau lebih dari itu, artinya dia masih lowong saja, jarak di depannya masih lebih dari 50 cm ya. Jadi dia diminta untuk bergerak dengan kecepatan yang lebih cepat di sini, 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Nah, mungkin pertanyaannya bagaimana memprogramnya? Mungkin sambil jalan ini silahkan tidak ditanyakan saja biar tidak menambah bingung ya. Karena memang sekali lagi saya sampaikan ini semakin lama semakin rumit programnya. Saya pun semakin lama semakin pusing ini kira-kira menjelaskannya seperti apa. Karena memang kalau tidak dipraktekkan hanya dijelaskan saja itu kemungkinan rekan-rekan mahasiswa bisa memahami itu bisa kurang dari 50% gitu. Tapi saya tidak tahu sih, itu hanya perkiraan saya saja. Mudah-mudahan bisa lebih dari itu ya pemahamannya. Karena kalau dipraktekkan saja itu bisa jadi masih kurang dari 70%. Tapi apalagi kalau tidak dipraktekkan seperti ini. Baik, caranya nih ya. Sambil kalau ada pertanyaan silahkan diinterupsi ya. Jadi program yang kemarin itu kita coba apa istilahnya? Modifikasi saja dan kita tambahi saja dengan aturan yang baru ya. Jadi program itu memang saya coba buat secara apa ya, estafet gitu. Jadi sedikit ini kita tambahi, kemudian nanti kita modifikasi dalam artian prosedur-prosedur yang sudah kita buat sebelumnya itu tidak perlu diubah-ubah. Masih kita gunakan dan masih dipakai gitu. Jadi seperti misalkan untuk belok kanan, belok kiri, maju, mundur, berhenti itu kan masih sama tuh. Jadi kita hanya mengubah di bagian atau menambahi di bagian rules-nya, aturannya saja ya. Nah, tapi untuk lebih detailnya coba kita lihat sekarang ini inisialisasi servo ya. Jadi kita include-kan atau memasukkan atau menyertakan di sini header dari servonya. Nanti kalau kita menggunakan display LCD itu kita juga perlu nanti menyertakan LCD-nya .h-nya ya, lcd.header lcd.h untuk header dari LCD-nya. Baik, saya sudah belibet ini anunya. Baik, kemudian kita menginisialisasi servonya ini servo di depan ini ya, coba saya tunjuk. Nah, ini adalah tadi header yang kita pakai itu, servo.h itu. Kemudian baru kita mendeklarasikan ininya, si variabel namanya meservo. Kemudian ya ini adalah posisi dari servonya. Kita setting di awal dia posisinya 0 dulu. Sebelum kemudian nanti dia akan memposisikan
servonya itu di tengah ya, atau 90 derajat. Nah, ini untuk echo pin-nya dari sensor ultrasonic ya. Trigger pin-nya pin 11 ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini variabel durasinya itu menggunakan tipe data long integer, kemudian distance atau jaraknya. Ini yang saya katakan tadi, kita tidak punya sebelumnya variabel jarak kanan, jarak kiri. Jadi kita masih menggunakan variabel yang bawaannya nih ya, distance ini. Jadi ini juga tidak kita ganti nama variabelnya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ganti, silahkan diganti. Tapi kalau sekali mengganti satu ini, maka semuanya yang tadinya distance itu juga harus diganti. Ya. Berikutnya ini adalah untuk motor ya. Kita sudah bahas juga di beberapa kali pertemuan sebelumnya. Ini in A1, in A2, in B1, B2, kemudian enable A, enable B. Sudah ada settingan pin-pinnya ya. Kita bahas secara detail lagi. Kecepatan kanannya juga ini untuk yang dia bisa bergerak tadi 120. Ini juga untuk kecepatan aturnya yang kita bisa ubah-ubah variabelnya di dalam parameter yang kemarin itu. Parameter program maju gitu ya. Nah, yang baru hari ini itu adalah kita menambahkan variabel jarak kanan dan jarak kiri. Ini yang kita baru buat ya. Jadi biasanya saya kalau membuat program itu kapan saya mau modifikasi itu atau kapan di ketik ulangnya atau ditambahinnya itu saya tandai. Misalkan seperti ini tanggal 17 misalkan ya. Untuk menandai bahwa itu di tanggal 17 atau tanggal berapa itu baru ditambahkan. Ini sama tadi kecepatan kanan, kecepatan kiri, dan kecepatan atur. Ini terulang ya slide-nya, mohon maaf. Terduplikat slide-nya. Nah, baru di point setup itu kita tentukan si my servo kita tadi itu atau dia terhubung ke pin mana. Kemarin kan sudah disetting ini pin 12. Nah, kemudian baru diposisikan dia di tengah di sini. Jadi pertama kali nanti dihidupkan robot itu dia akan memposisikan posisi servonya di tengah. Ini mode dari pin yang akan terhubung ke driver motor L298 ya. Modenya output semua. Ini untuk pin mode dari si sensor ultrasonic. Ini juga jadi pertama kali dihidupkan kalau kita lihat di serial monitor ya. Kalau di keyboard kita itu tinggal pencet Ctrl Shift plus tombol M. Nanti dia akan memunculkan serial monitor di Arduino-nya ya. Baik, nah ini baca jarak, oke. Ini prosedur baca jarak saya tidak menjelaskan secara detail karena sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi intinya dengan menggunakan sensor ultrasonic yang versi KW tadi, programnya kurang lebih seperti itu ya. Berikutnya ini juga sudah kita bahas variabel baru ya, variabel prosedur baru yang kita bisa masukkan parameter untuk kecepatan kiri dan kecepatan kanannya di sini. Namanya kecepatan kiri atur, variabelnya kan sudah kita deklarasikan tadi di awal, dan di dalam prosedur atau function ini kita bisa atur dia mau berapa nilainya. Baik, untuk mundur juga sudah, saya tidak bahas lagi. Saya sertakan di sini biar tidak lupa saja. Jadi kalau misalkan ada yang mau program lagi gitu kan, oh iya kita perlu menyertakan prosedur-prosedur yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi jangan sampai nanti takutnya kalau tidak saya perlihatkan lagi itu nanti lupa. Dan pada saat di-compile atau mau upload programnya dari Arduino itu pasti ada peringatan kalau itu tidak dimasukkan. Ini ada prosedur atau ada variabel yang tidak terdefinisi atau belum dideklarasikan di Arduino-nya ya. Baik, ini kelewatan. Yang pertama tadi di rules-nya itu kita diminta untuk membaca jarak ya. Jadi kita jalankan saja prosedur baca jaraknya itu, kemudian kita akan ukur dan lihat ya. Jika jaraknya kurang dari 25, kita minta dia berhenti dan stop selama 200 milisecond. Kemudian mundur, mungkin itu di atas saya itu setengah detik ya. Saya lupa mengganti. Jadi harusnya sesuaikan dengan yang diminta tadi. Kalau diminta tadi delay untuk berhentinya selama setengah detik atau 500 milisecond ya, itu diganti di sini. Saya lupa mungkin mengganti.
Kemudian berhenti ya, setelah mundur setengah detik kemudian dia berhenti selama 100 milidetik. Nah, tadi kalau misalkan diminta juga di sini 500 atau setengah detik itu juga harus diganti di sini. Ini saya mungkin lupa menggantinya. Nah, berikutnya tadi kan diminta untuk memposisikan si sensornya itu ke arah kanan. Maka yang kita posisikan adalah servonya. Servonya kita setting di 0 derajat ya. Jadi my servo right 0. Maka posisi servonya akan diarahkan mengikuti dari si sensornya akan mengikuti dari servonya. Baru kita ukur jaraknya ya. Dan kita simpan di variabel yang namanya jarak kanan. Jadi distance-nya kita masukkan ke jarak kanan atau jarak kanan sama dengan distance. Bentar saya lihat jam dulu. Baik, masih ada waktu ya, 15 menitan kurang lebih. Kemudian setelah itu kita coba delay dia. Jadi jangan langsung ke program berikutnya. Kita perlu berhenti dulu. Ini biar tidak bingung nanti si servonya atau programnya. Karena kalau terlalu cepat, karena memang si Arduino Uno itu juga terbatas kecepatannya ya. Mungkin kalau dia pakai Core i3 misalkan atau pakai Celeron aja, itu sudah jauh lebih kencang prosesnya daripada kita menggunakan ATmega yang terpasang di sini ya. Ini ATmega 328 kalau tidak salah. Jadi kita harus perlahan gitu prosesnya. Baru kemudian kita posisikan sensor ini ke arah depan kembali ya. Sebelum kita suruh tengok ke kiri, maka kita kembalikan dulu ke depan. Kemudian kita perintahkan untuk diam dulu selama 1 detik atau 1000 milisecond atau milidetik. Kemudian baru kita posisikan dia ke arah kiri. Di posisi kiri dia kita suruh berhenti dulu selama sedetik gitu ya. Baru kita baca jaraknya. Jaraknya berapa, dan setelah terbaca jaraknya sekian sentimeter baru kita simpan lagi di variabel jarak kiri. Dan pada saat setelahnya kita stop lagi atau berhentikan lagi selama 2 detik gitu. Biar dia betul-betul membaca jarak kirinya itu sekian sentimeter gitu ya. Kemudian kita kembalikan lagi dia ke arah depan sensornya. Atau dengan mengatur si servonya ke depan ya, 90 derajat. Dan setelahnya juga kita suruh diam dulu di posisi depan gitu. Jadi jangan langsung ngecek saja. Nah, berikutnya kita akan coba bandingkan ya sesuai dengan aturan tadi yang diminta. Jika jarak kanannya lebih kecil dari jarak kiri, maka robot ini kita perintahkan untuk berbelok ke kiri, dan harapan kita dengan mendelaynya selama 1000 milisecond atau 1 detik, ini dia akan berbelok 90 derajat ke kiri. Kalau misalkan sudah, kita suruh diam dulu. Jadi jangan bergerak dulu ya, diam dulu motornya, karena kalau tidak diberi perintah berhenti, maka akan dia terus berputar gini. Bergerak belok kiri ya, nanti seolah-olah nanti dia berputar berlawanan jarum jam. Berikutnya kita bandingkan lagi jarak kanan dengan jarak kirinya. Jika jarak kanannya yang lebih besar sekarang dari jarak kiri, maka kita perintahkan dia untuk bergerak atau berbelok ke kanan. Sama seperti yang tadi di sebelumnya, kita juga akan delay selama 1 detik untuk belokan ke kanannya. Baru kita hentikan gitu ya. Nah, kemudian kalau jaraknya sama, ini kalau di program Arduino sama dengan itu 2 kali ini ya. Jika jarak kanan sama dengan jarak kiri. Nah, ini untuk membedakan dia antara sama dengan yang ada di if dengan sama dengan yang ada di deklarasi. Kalau di deklarasi biasa ya, itu sama dengan kan cukup 1. Misalkan tadi posisi servo sama dengan 0. Jadi tidak sama dengan. Nah, kalau ini sama dengan. Artinya dia untuk membedakan perintah di deklarasi dengan perintah yang ada di dalam if. Pembandingan gitu ya, perbandingan. Nah, ini dia kita suruh berhenti. Berhenti saja dulu kalau tidak aman istilahnya posisinya. Kanan tidak bisa, kiri tidak bisa.
maju kena, belok kanan kena, belok kiri juga kena. Nah, jadi berhenti saja. Nah, kalau ketemu kasus seperti ini, atau untuk membuktikan yang kasus seperti ini, kita harus nanti berikan obstacle yang ada di kiri dan kanannya gitu ya, atau kita kunci dengan meletakkan objek yang ada di depan kanan dan kiri, termasuk juga di depan. Nah, itu nanti apakah betul-betul bisa berhenti apa tidak. Nah, si pengujian kita untuk kasus robot ini ya, itu kadang-kadang tidak sesederhana kalau alat biasa, karena kita mengeceknya itu pada saat robotnya berjalan. Itu kadang-kadang kita perlu perhatian khusus. Jadi kalau nanti kawan-kawan yang penelitiannya ke arah robot ini ya, itu harus rajin-rajin mendokumentasikan. Jadi jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak terdokumentasikan. Termasuk saya juga pada saat penelitian di UGM atau di Jogja kemarin itu banyak sekali itu menghabiskan space dari hard disk eksternal untuk menyimpan video-video rekaman itu. Karena kalau tidak direkam itu nanti kita tidak punya bukti, tidak punya dokumentasi bahwa kita sudah menguji apa, kita sudah menguji bagian mananya, atau errornya itu pada saat apa. Nah, kalau kita punya rekamannya, itu kan kita pada saat debugging atau mengecek programnya kembali, itu kita punya dasarnya gitu ya. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya, jika jaraknya lebih besar dari 25 dan atau kurang dari sama dengan 50, maka kita menggunakan ini kemarin prosedur function maju atur, dan kita setting dia bergerak agak lambat gitu ya, dengan 100 rpm baik kanan maupun kiri. Nah, jika lebih dari 50, maka maka kita perintahkan untuk bergerak dia dengan cepat gitu. Nah, hasil running programnya saya belum sempat pindahkan dari handphone ke slide ini. Jadi kita lihat saja di sini ya. Kita lihat dulu posisi serponya ini. Ini posisi serponya di depan ya. Nah, ini saya arahkan ke kamera, kemudian saya coba sebentar. Saya matikan dulu ininya. Coba kita sekarang saya stop slide-nya dulu ya. Saya ubah modenya mode speaker view. Nah, ini bisa lebih besar nih. Karena kalau tadi mode slide itu gambarnya tidak terlalu besar. Saya bentar. Nah, ini. Kenapa dia masih fokus ke saya ya? Mungkin karena ini dia ada face recognition-nya. Jadi fokusnya ke saya sekarang. Masih fokusnya ke saya nih. Mohon maaf ya kalau saya tidak bisa nyeting kameranya untuk dia bisa fokus ke saya ini. Ya, tetap dia ke muka. Baik, sambil saya jalankan ini posisi sensornya ada ke arah depan ya. Kita lihat dulu dia. Nah, ini dia sudah mendeteksi halangan, jadi dia menengok ke kanan, menengok ke kiri. Balik ke depan. Nah, dia maju, tapi karena posisinya di depannya masih ada objek, nanti kita coba jauhkan ya. Nah, dia masih mundur lagi. Sekarang saya coba miringkan dia ke kiri. Nah, dia sekarang maju ini sambil melihat kanan kiri. Posisinya dia bergerak maju ya ke depannya. Oke. Mungkin tadi ada dia nengok lagi, berhenti, kemudian nengok lagi. Ya, nanti saya buatkan saja dulu videonya, mudah-mudahan bisa saya unggah ke YouTube-nya. Nanti linknya saya berikan di LMS saja ya, karena ini saya belum sempat unggahkan untuk hasil running programnya. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Kita masih punya waktu sekitar 6 menit di sini. Mungkin ada dari kawan-kawan yang masih penasaran kira-kira dari program yang tadi sudah diperlihatkan itu ada yang masih belum jelas, masih belum dipahami. Sofi mungkin, Sofi Arsandi. Halo, Surya? Iya, Pak. Oh ya,
Ada ya. Saya takutnya saya berbicara sendiri di ruang ini, tidak ada orang, tidak ada mahasiswa yang respon, itu jadi menakutkan jadinya. Baik, silakan mungkin kalau ada yang ditanyakan, kalau ada yang masih kurang jelas. Ini kalau dari jumlah yang hadir 52 orang ya. Bentar. Berarti masih banyak sekali yang tidak hadir hari ini. Bentar. Baik, biasanya gitu ya memang, tapi ternyata ini juga berpengaruh di Zoom meeting ya, karena biasanya itu kalau yang di kelas klasikal itu kawan-kawan mungkin tahu ya, kalau sudah menjelang akhir semester itu biasanya sudah mulai malas itu kuliah, jadi sudah banyak yang tidak hadir. Tapi nanti pada saat apa namanya ada tugas segala macam itu juga nanti ramai lagi, atau ada ujian ya pasti ya hadir ya biasanya ya. Tapi apa ya, semangatnya memang kadang-kadang sudah mulai turun di pertengahan akhir dari perkuliahan itu. Tapi itu memang tidak bisa kita pungkiri. Nah, kalau yang rajin biasanya ada juga yang minta izin ke saya, Pak kemarin tidak hadir karena ini, atau Pak minta izin tadi tidak hadir karena apa gitu. Tapi kalau yang tidak ya cuek aja, saya pun cuek aja biasanya kalau memang ini. Saya katakan saya tidak mengurus absen secara langsung gitu ya, dalam artian ini kan tidak terekam secara apa namanya detail di saya, karena yang terekam nantinya itu kan rekaman hasil pembicaraan saya ini ataupun slide-nya aja. Tapi kalau screenshot dari misalkan yang hadir hari ini ada 54 orang, itu pun saya tidak bisa secara detail ya yang hadir itu siapa, yang tidak hadir itu siapa, kecuali admin yang ada di Simic Banjarbaru itu, yang di lab itu yang tahu persis, atau admin Zoom meetingnya yang tahu persis kalau masuk ke Zoom websitenya ya, itu baru bisa dilihat. Itu yang tadi hadir di pertemuan jam 8 sampai jam sekian itu ada berapa orang. Kemudian yang tidak hadir siapa aja itu kan bisa direkap gitu. Tapi kalau saya anggap hadir semua aja biasanya. Jadi ya kalau yang kemarin-kemarin mungkin minta izin itu, jadi jangan heran nanti di apa namanya di presensinya atau di absensinya itu tidak saya coret tidak hadir, tetap saya anggap hadir seperti itu. Itu juga untuk menghindari nanti kawan-kawan yang tidak bisa mengikuti ujian akhir semester gara-gara mungkin beberapa kali tidak masuk gitu ya, atau presentasi kehadirannya. Kecuali memang sekali lagi mohon maaf, si prodi itu memang merekap setiap kali pertemuan seperti ini ya. Kalau mereka memang rajin dan merekap setiap kali pertemuan, siapa aja yang hadir, siapa yang tidak hadir, itu di luar dari kemampuan saya untuk membantu apa namanya dari sisi presensinya. Ya, saya kira itu ya. Sekali lagi mohon maaf untuk tidak bisa memperlihatkan rekamannya tadi karena saya belum sempat memindahkan dari sini, dari handphone ke slide-nya. Karena perlu waktu memindahkan itu ya. Kemudian nanti saya harus memilah juga kalau ada audio yang harus diedit, saya harus edit dulu. Kadang-kadang di rumah ini kan atau pada saat mencoba itu ada suara teriakan bayi atau teriakan siapa anak-anak di rumah. Saya mohon maaf. Baik, saya kira itu dulu ya. Waktu kita sisa 2 menit. Saya mohon maaf untuk tidak sampai jam 8.50-nya. Saya kayaknya kurang istirahat nih, jadi mungkin suara saya agak-agak serak gitu. Sekali lagi mohon maaf atas kesalahan mungkin penyampaian materinya, ada yang tidak pas gitu atau ada yang merasa itu ada yang kurang nih programnya nih gitu. Saya mohon maaf. Baik, sekali lagi mudah-mudahan kita disehatkan badan, dipanjangkan umur. Di pertemuan berikutnya kita bisa bertemu lagi, kemudian kita akan lanjutkan lagi materinya. Mudah-mudahan nanti bisa secepatnya ini saya unggah ke LMS dan juga videonya ke YouTube, itu biar bisa ditonton dan biar bisa diulang-ulang gitu ya. Karena memang kalau sekali saja melihat program itu tidak semua orang bisa langsung paham, termasuk saya juga. Jangankan melihat program orang lain ya, melihat program saya sendiri saja itu kalau tidak berkali-kali saya bingung. Ini ngapain ya maksudnya, apa maksudnya? Apalagi melihat program orang lain atau yang dibuatkan oleh bukan kita ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.